لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kita beranjak ke acara selanjutnya, Fatihah. Nah, dan diputar, bisa diputar nggak angin? Dalam hal ini Bisa diputar? kita minta kesediaan dari Al-Ustaz Ahmad Alimuddin Ghazali. Kepadanya disilakan. Nah, itu. Supaya dia bolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasanya kita membuka kegiatan kita akan buka dengan sama-sama membaca qiraatul Fatihah dan salatul muhtadain. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'iri ikhwanil anbiya wal mursalin wa alihim ashabihim wal kiram ajma'in. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. لصاحب الحزب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الفان شوقي ولأصوله وفروعه والمحبين. الفاتحة. بسم الله. صراط المستقيم. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وتفتحنا وتغفرنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memompa semangat ke-NWDI-an kita, mari sama-sama kita menyanyikan Mars NWDI. Hadirin, nggak usah berdiri, duduk aja. Tangannya jangan lupa di kepala. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat Sang Maulana, muassis MWDI tercinta. Quran Haris Hikmatiyas Ahlus Sunnah wal Jamaah, pedoman kita semua, iman takwa untuk negeri berkah. Wahai berihat perjuangan, mari bergerak satu haluan, ridho Allah adalah tujuan. MWDI wadah perkhidmatan, yakin ikhlas sabar istiqomah dalam satu barisan ukhuwah. Natur kita untuk umat dan bangsa, MWDI iman abadan. Sekali lagi. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat Sang Maulana, muassis MWDI tercinta. Quran Haris Hikmatiyas Ahlus Sunnah wal Jamaah, pedoman kita semua, iman takwa untuk negeri berkah. Wahai berihat perjuangan, mari bergerak satu haluan, ridho Allah adalah tujuan. MWDI wadah perkhidmatan, yakin ikhlas sabar istiqomah dalam satu barisan ukhuwah. Nalar kita untuk umat dan bangsa, MWDI iman abadan. Yakin ikhlas untuk umat dan bangsa, MWDI jaya selamanya. Kita beranjak ke acara sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Rois Tanfiziah, PWK NWDI Mesir, masa bakti atau masa khidmah 2024-2025, Al-Ustaz Muhammad Kusayyi Al-Jamali. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Berdiri. Adab. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita, Bapak Tuan Guru Bajang. Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi MA,
Lalu ada juga para ustaz kita, Dewan Mustasyar PWK NWDI Mesir. Lalu ada teman-teman dari Dewan Hafizia, anggota PWK NWDI Mesir. Dan malam ini juga kebetulan ada teman-teman dari PWK NWDI Yaman yang sedang ada di Mesir dan sedang hadir di sini bersama kita, Bapak Tuan Guru. Mungkin sedikit yang ingin kami sampaikan, Bapak Tuan Guru. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal maqam fi Jam'iyah Nahdlatul Wathon fi Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah. Bapak Tuan Guru, mungkin sedikit ingin menceritakan atau memberikan gambaran terkait PWK NWDI Mesir saat ini, Bapak Tuan Guru. Alhamdulillah PWK NWDI Mesir kita berdiri sejak tahun 2005. Lalu sekarang telah memasuki hampir mendekati 19 ke 20 tahun kita berdiri, Bapak Tuan Guru. Alhamdulillah sudah banyak eksistensi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, Bapak Tuan Guru. Dalam segi badan otonom sendiri, di sini kita di PWK NWDI ada kurang lebih 7 badan otonom, Bapak Tuan Guru. Yang pertama kita ada Muslimat. Lalu dilanjutkan dengan Al-Abrar Center yang kita fokuskan kepada lembaga kajian dan penulisan. Lalu ada juga website, Bapak Tuan Guru, dan ada badan usaha milik organisasi dan pengelolaan sekretariat. Lalu ada Lazis NWDI yang sekarang kita fokuskan adalah pengelolaan atau penyediaan wakaf sekretariat, yang alhamdulillah kurang lebih sekarang sudah sampai di angka 30, Bapak Tuan Guru. Adapun dari 30 apa itu? 30 juta. Oh, saya kira 30 sekretariat. Insyaallah perlahan, Bapak Tuan Guru. Jadi ada banyak kegiatan yang kita laksanakan seperti audiensi juga, dan kita juga dibantu dengan Dewan Konsultatif kita di sini. Ada Tuan Guru Haji Said Ghazali, Bapak Tuan Guru, yang jadi Dewan Konsultatif kita. Terus ada pun untuk program di sisi Tanfiziyah, Bapak Tuan Guru, kita ada program yang sifatnya harian, lalu bulanan. Alhamdulillah kita hampir setiap malam di sini selalu ada kegiatan, Bapak Tuan Guru. Dimulai dari kegiatan ngaji Nahu Tatbiki, itu kita untuk khususkan kepada teman-teman yang masih ingin memperdalam ilmu-ilmu dasar, Bapak Tuan Guru, itu bersama Ustaz Hazil Jawani. Beliau berangkat kita di sini, Bapak Tuan Guru. Ada juga Ustaz Burhan di Solonya, Bapak Tuan Guru, itu kurang lebih sekitar 2-3 hari seminggu untuk malam. Lalu dilanjutkan ada untuk ilmu mantik juga bersama bersama senior kita Ustaz Ghazali. Selain itu kita ada di juga tetap berjalan, Bapak Tuan Guru, dan yang paling mungkin prestisius bagi kami, Bapak Tuan Guru, kita seminggu sekali di PWK NWDI kita mengadakan pengajian bersama dosen salah satu guru kita di Universitas Al-Azhar bersama Syekh Fahdi Jazi, Bapak Tuan Guru, guru besar di kuliah Lughah Arabiyah, Kisem Balagowan, Bapak Tuan Guru. Dan alhamdulillah bersama Syekh Fahdi kita secara ikatan emosional bisa kita katakan sangat dekat, Bapak Tuan Guru, karena beliau kebetulan setelah sholat zuhur ada jadwal di Masjid Azhar. Setelah itu beliau pasti ke PWK NWDI untuk istirahat. Jadi kegiatan kita sama beliau itu pada asar. Jadi siang biasanya beliau istirahat di kamar saya, Bapak Tuan Guru, yang di sini. Di situ beliau istirahat. Terus selain itu, Bapak Tuan Guru, kita juga rutin mengadakan kajian bulanan, pasti di hari-hari besar yang sifatnya salah satunya yang paling dekat yang telah kita laksanakan kemarin, pengajian bulan Muharram bersama Syekh Atiyah. Lalu sebelumnya juga kita sudah melaksanakan daurah kita Mikro Jusibia bersama Syekh Fahdi dan peringatan Maulid, lalu dengan berbagai macam guru-guru, Bapak Tuan Guru. Di sini ada galerinya, insyaallah akan terus bertambah. Dan yang sekarang sedang proyek prestisius yang sedang kita kerjakan, Bapak Tuan Guru, adalah kita alhamdulillah sudah mencetak kitab Fawaid Nahdiyah Salah Nazom Nahdlatul Zainiyah, Bapak Tuan Guru. Alhamdulillah kita sudah cetak di maktabah di sini, di maktabah Darus Soleh ya. Terus alhamdulillah sudah kita cetak, insyaallah akan segera kita perbanyak. Serta sekarang kita sedang penyusunan kitab atau kita sedang mentaklif, Bapak Tuan Guru, hasil dari daurah bersama Syekh Fahdi Jazi di kitab Mi'rajus Sibyan. Jadi daurah itu alhamdulillah sudah kita selesaikan.
kurang lebih dalam rentang waktu 2 bulan Pak Tuan Guru, dan itu yang kita sekarang sedang tulis ulang. Jadi saat dari beliau kita tulis ulang dan akan kita takdim ke beliau Bapak Tuan Guru. Mungkin itu gambaran singkat, dan program hari ini kita duduk bersama Bapak Tuan Guru dengan tema memanggil kader NWDI dan silaturahmi bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Sambutan kedua dari Ketua Dewan Mustasyar NWDI Mesir, Tuan Guru Haji Abdullah Fatih LC Diplom, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di tempat sekretariat ini, yang dimana sejak dari tahun 2004 dan mulai dari tahun 2005 NWDI Mesir berdiri, yang awalnya menjadi NWDI. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa memiliki sekretariat yang dalam kurun waktu 4 tahun ya, tidak berpindah-pindah, karena setiap tahunnya kita berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Alhamdulillah, di tempat ini yang dimana Al-Mukarram guru kita Sayyidi Sultan Guru Bajang, sejak yang dengar dari beberapa senior, dulu tahun 2010 pernah ada sekretariat di Sapal Keras, dulu kisaran 20 orang. Jadinya tahun 2010 beliau datang ke sekretariat, 14 tahun kemudian ya beliau datang ke sekretariat juga. Syukur kita, syukur sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang dulunya kita hanya terhitung dengan angka, mungkin sekarang itu ya bisa dihitung tapi tidak kelihatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hanya itu saja saya sampaikan ya. Intinya sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal dan para salafus saleh, inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmat. Amastafatna min kalamil usuliyin al-masbut wa awla min mantuq, yaitu bin nadri shalihin tatanazzalu rahmat al-awla. Al-awlawi ay min fahmil fahwal khitab, melihat guru kita, menyebut guru kita saja rahmat Allah Tuhan, apalagi melihatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya kita akan mendengar petuah dan nasihat, terutama sebagaimana nama atau tajuk NWDI memanggil kader, dan itu kita mantapkan dari nasihat guru kita Maulana Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, sehingga kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan taufik dan hidayahnya. Hanya itu saja yang sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Ahmad Syauqi fi syi'rihi qum lil mu'allimi wa fihi tabjila, kada al mu'allimu an yakuna rasula, akhrajta hadha al aqla min zulumatihi wa hadaitahu an-nur al-mubin sabila. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, petuah dan nasihat-nasihat yang akan kita dengar dari guru kita semua, Bapak Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kepada beliau waktu dan tempat misi. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi huwa mujidun ni'am wa huwa masdarul minan wa huwa wa ilaihi yarji'ul anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala syafi'il ummah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfar wa ayyid nahratal watani fil alamin wa amir nahratal watani diniyah al-islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan penuh kesyukuran kita berkumpul di sekretariat yang riuh ini ya, yang riuh rendah, yang ramai. Di dalamnya ramai karena banyak yang kumpul, di bawahnya juga ramai itu. Hilir mudik kendaraan, juga suara orang yang lalu lalang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya membawa berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada waktu saya belajar, alhamdulillah, sekitar 33 tahun yang lalu, pertama kali saya sampai di Kairo 1991. Satu pesawat dengan Tuan Guru Haji Salimul Jihad. Kami berdua 1991 begitu mendarat di Kairo. Saya ingat betul bandara itu bandara lama, bukan seperti yang sekarang ada. Bandaranya kumuh ya. Dan suasananya tidak seperti yang kami gambarkan. Pada waktu turun, sya'arna bitawahus. Ya Allah, kok begini modelnya? Tahayyalna qabla nuzul wa qabla nusul annana sanajid ashab al-amaim fil matar. Pikiran kita di sini semua orang pakai imamah. Jadi begitu turun dari pesawat, dan pikiran kita itu bahwa Mesir adalah ardul ulama ya, wa ardul awliya wa ardul salihin. Maka pikirannya adalah begitu turun dari pesawat, oh, kita akan melihat seperti yang kita baca-baca di kitab zaman dulu, semua pakai imamah. Ternyata begitu turun, yang satu ngomong pada yang lain, "Lu ya khabita." Bahasa apa itu? Susah kita Arab ya. Dan kita waktu di pondok itu semua bahasa Arab kita Arab. Ya, mana mubtada khobar ini jadi apa? Begitu. Ya khabita. Bahasa apa? Mufajaah pada mufajaah. Walhamdulillah, ada yang menyambut kami pada waktu itu, menjemput. Jadi di tengah suasana dan perasaan kaget, saya saja kaget, apalagi Tuan Guru Salim, ya, badannya kecil begitu, celimukan dia. Ya. Mungkin dia pikir kita salah turun, ya. Mungkin bukan di Mesir atau di mana turunnya.
kaget dia. Nah, alhamdulillahnya begitu sampai ada yang menyambut, ada senior yang menjemput. Yang saya ingat pada waktu itu ada 2 orang. Yang pertama Tuan Guru Haji Muhammad Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz, dan yang kedua adalah Tuan Guru Haji Muhammad Syihabuddin. Tuan Guru Huda dan Tuan Guru Syihab, itulah 2 wajah pertama yang kami lihat, yang yuziru tawahush wal gurbah. Mukanya mirip dengan kita ya. Ya. Jadi itulah makna ya, yang Anda semua sebagai kader-kader NWDI dan juga kader-kader bangsa harus mampu memaknakan ya, bahwa sangat penting di dalam setiap tahapan perjalanan kita ya, termasuk perjalanan menuntut ilmu, ada suhbah sholihah, ada rafaqah thayyibah, ada yang menemani kita, ada yang membersamai kita, ada yang berjalan dalam satu koridor dengan kita berjuang. Itu akan yuzil at-tawahush, yuzil al-ghurbah, wa yutam'in anfusana. Jadi kalau kita punya persahabatan yang baik, kita ada teman untuk berdiskusi, berbagi, bahasa sekarang itu mungkin curhat atau apalah namanya, tapi berteman, dan itu adalah sohbatul sholihah, maka itu akan membangun kekuatan. Karena itu alhamdulillah saya senang mendengar bahwa di sekretariat KPWK NWDI ini banyak kegiatan-kegiatan yang memperjumpakan kalian satu sama lain. Itu penting sebagai modal perjuangan. Maka harus kenal satu sama lain. Kenal dalam makna dia tahu, ya, tidak hanya sekedar mengetahui nama, tapi juga bisa memahami satu sama lain. Karena antara satu sama lain ini nanti akan menjadi apa? Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suq. Jadi fa'azarahu itu kalau ulama-ulama ahli tafsir kan digambarkan bagaimana persahabatan dan interaksi antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Itulah kebersamaan yang yu'aziru ba'duhum ba'duh. Itu yang bisa memperkuat. Jadi kalaupun kita melihat ada benih, dia tumbuh, bisa dilempar ke tanah, lalu dia tumbuh kelihatan sendirian, dia tidak sendirian. Tidak ada benih yang tumbuh begitu saja sendirian, tapi ada beragam ya anasir kimiawiyah ya, yang tata'awan ba'duha ba'duh wa taj'alu tilkal buzrah tanmu wa tastahil. Jadi banyak unsur-unsur yang kelihatan bagi ahlul ilm ya, ataupun tidak kelihatan oleh orang awam, tapi semua unsur-unsur itu saling bahu-membahu. Maka benih yang dilempar tadi itu tanmu wa tastahil. Itu yang menyebabkan dia bisa tumbuh. Nah, yang kelihatan dan tidak kelihatan itu termasuk di antaranya adalah suhbatukum al-an fi ardi Masr. Suhbatukum al-an fi ardil Kinana. Inilah
salah satu yang mudah-mudahan akan yu'aziru fa'azaro fastaghlaro fastawala. Jadi kalau sudah saling menopang, fastaghlaro maka lahir kekuatan, fastawa ala suqih maka akan tegak dan tidak bisa tergoyahkan. Mudah-mudahan. Maka saya mengambil ilustrasi dari yang saya sampaikan tadi. Yang pertama yang paling penting ya, bagi kita ini satu sama lain adalah bagaimana kaifa nal'ab ya ad-dawr li izalatil wahsyati wal ghurbah min ikhwana. Bagaimana kita mengambil peran untuk menghilangkan wahsyah dan gurbah itu dan membangun ulfah wal uns, membangun kedekatan. Alhamdulillah, saya tadi menceritakan bagaimana kita yang tegang turun di bandara, ada rasa bukan takut tapi salah tau nih gitu. Tiba-tiba dengan melihat wajah beliau berdua, kemudian alhamdulillah timbullah ketenangan, dan itulah persahabatan. Maka walaupun tidak tiap hari saya berjumpa dengan Tuan Guru Haji Wiratullah, tidak tiap hari, bahkan sudah bertahun-tahun tidak jumpa dengan Tuan Guru Syihabuddin ya, karena zakar rajul yuhibbul khulwah, dia memang modelnya agak lain ya kan. Kalau ahlul ilm itu ya imma yastati an yuwazin baina hubbihi lil ilm wa ta'amulihi ma'an nas, wa imma yufaddil hubbahu lil ilm wa yatruk kasratal muamalah wa ta'amul ma'an nas. Kan ahli ilmu itu kadang ya, dia bisa yuwazin baina hubbihi lil ilm wa ta'amulihi ma'an nas. Dua-duanya dia dapat. Cintanya pada ilmu dapat terwujud, dan kemudian kebersamaan dengan orang lain juga bisa dia bangun. Maksudnya dia bisa bersahabat, kemudian bisa silaturahim, kemudian sedikit-sedikit bisa hahahihi begitu. Ada yang begitu, tapi ada juga yufadil hubbahu lil ilm wa yatruk kasrata ta'amul ma'an nas. Ada juga yang saking dia suka belajar, dia lebih suka membersamai dan menemani kitab-kitabnya ya, sehingga terasa kadang-kadang dia kurang banyaklah bergaul dengan teman-teman, bukan ta'alian alaihim ya wa istihqaran lahum, tetapi mujarrad ya, li'annahu yuhibbul ilm katsir. Nah, kayak Tuan Guru Syihabuddin itu ya seperti itu. Jadi dia karena sayang sama ilmu, tidak terlalu suka hahihi dan banyak-banyak kumpul. Tapi walaupun demikian, fa'ana al-an, termasuk juga Tuan Guru Haji Salimun Jah, saya yakin fa'ana al-an la ansa abadan lahzat ru'yati lahuma awwala ma nazalna fil Qahirah. Tilka ru'yah allati azalatil wahsyah, tilka ru'yah allati azalatil ghurbah wa zara'atil ulfah wal uns fi qulubina. Itu adalah saat yang membuat kami merasa, oh, ada teman menuntut ilmu di tempat ini, oh, ada sahabat yang bisa membersamai, oh, ada senior yang siap untuk membimbing. Dan itu perasaan yang luar biasa, itu modal ya. Maka ayolah masing-masing kita bisa memberikan rasa itu kepada teman kita, bahwa kita adalah teman seperjuangan, bahwa kita adalah orang-orang yang bersama dalam proses menuntut ilmu di Ardil Kinanah. Mudah-mudahan Allah berkahi sampai akhir insyaallah. Amin. Nah, jadi memang dulu ya mungkin sebagian juga sama. Kita takhayyalna wa tasawwarna anna Masr mali'atun bi ashabil amain. Ya. Tapi ternyata tidak. Bukan berarti kita salah ya, memahami bahwa Masr ini adalah baitul ilm. Tidak. Baitul ilm betul, tapi memang
apa yang kita saksikan di Mesir itu justru menjadi satu pelajaran bahwa jangan terpaku pada mazahir, jangan terpaku pada syakliyah, jangan tertipu oleh sekadar baju, sekadar penampilan, sekadar seragam kebesaran. Karena memang ilmu itu jauh lebih dalam dari sekadar baju dan pakaian kebesaran. Al-ilmu fis-sudur. Dan itu nanti Anda semua antum bahkan juga mungkin sudah membuktikan ya bahwa di Mesir ini kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Terlalu banyak orang alim yang ilmunya sudah mutabahirun fi ulumihim wala yazharu dzalika fi syaklihim. Tidak kelihatan, biasa-biasa saja, tetapi sedikit saja dipancing. Sedikit saja dipancing, istilahnya kasih ulet apa tuh? Apa bahasa Lombok itu kalau kita mancing? Longa kecil saja, longanya sulun sukul 4 belit. Bagaimana bisa memancing itu? Itulah tugas kalian. Tadi disampaikan ada Ustaz Dr. Fatih Hijazi, pancing dia supaya keluar al-ghurar wa durar minhu. Kalau kita tidak pancing dengan baik, ya yang keluar ikan mujair. Banyak isinya laut itu, tapi karena salah cara kita mancing, yang keluar ikan mujair. Karena salah cara kita mancing, yang keluar adalah ikan-ikan kecil. Tapi kalau tepat cara kita, maka akan keluar isinya. Dan itu sudah saya buktikan. Dulu ada namanya Maktabah Al-Mujalladul Arabi. Masih ada nggak? Masih? Al-Mujalladul Arabi itu dulu maktabah yang kita kalau ke sana itu bukan hanya cari ilmu, tapi kita juga bukan hanya cari kitab, tapi kita ngaji. Kenapa kita ngaji? Karena pasti kalau kita ke Maktabah Al-Mujalladul Arabi pada waktu itu, ya, saya tidak tahu sekarang, itu selalu ada orang alim di situ. Orang alim yang biasa-biasa, tapi ternyata dia muhaddis, masya Allah. Ya. Dia pada waktu itu saya jumpa dia muhaddis dari Maghrib, dari Maroko, murid daripada Al-Ghimari. Ada di situ. Dia menjelaskan dalam tanda kutip, kasih pengajian singkat kepada Harisul Maktabah, anak muda yang nunggu di kitab di maktabah itu, tentang ada salah satu iskal di dalam Sunan Abi Dawud pada waktu saya ingat. Maka istarokna sama, kita ikut nguping juga gitu, tentang iskal dalam Sunan Abu Dawud. Iskal tentang salah seorang ahad ruwat dalam Sunan Abi Dawud yang dipertanyakan oleh penunggu maktabah. Maka dijelaskanlah. Itulah Mesir. Jadi dia datang ke Mesir untuk belajar, dan itu banyak sekali dari mana-mana. Sehingga kalau kita berada di Mesir dengan niat menuntut ilmu dengan baik, dengan tekun, maka insya Allah mudah-mudahan bukan dapat ikan mujair, ya, tapi dapat ikan-ikan yang besar, ikan-ikan ilmu-ilmu yang memang ilmu-ilmu yang luar biasa. Nah, karena itu saya minta di KM PWKLD ini, keluarga mahasiswa atau perwakilan khusus LWDI di Mesir ini, jadikanlah sekretariat ini Baitul Ilm, ya, untuk mancing ikan-ikan besar tadi, ya, untuk menghadirkan ulama-ulama
untuk saling belajar juga satu sama lain, supaya apa yang merupakan cita-cita dari guru-guru kita semua yang berangkat ke Mesir, termasuk tadi sampai ada yang ke Yaman, itu bukan sekadar tasliatan, bukan sekadar ikut-ikutan apalagi, tapi ada harapan di situ. Ya, ada harapan, ada doa, harapan dari para masyayikh, dari saya juga, doa dari para orang tua kalian, dari masyarakat, harapan dan doa kepada Anda semua. Al-amal wa doa, ya. Al-amal mu'allaqatun alaikum. Jadi cita-cita itu diikatkan kepada diri kalian semua. Jangan sampai nanti pulang ikatan itu dibuka tidak ada isinya. Tapi pastikan nanti ikatan harapan-harapan dari semua yang baik-baik itu ketika dibuka, Masya Allah, mudah-mudahan membawa berkah. Ya, itu harapan saya. Jadi ilustrasi ini menggambarkan bahwa perlunya suhbah yang baik, dan mudah-mudahan di PWK LWDI ini harapan itu dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tadi saya menyimak ya, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa ma yatabadal kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil. Ada teguran dan nasihat dari Allah kepada kita, ya. Kan al-khitabul qur'ani, ya, muwajjahun ila man asara Rasul sallallahu alaihi wasallam asolatan wa muwajjahun ilaina atba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami', ya, semua manusia itu tabaan. Memang itu pertanyaan-pertanyaan kepada sahabat. Am turiduna an tas'alu rasulakum, apakah kalian mau meniru Bani Israel yang bertanya kepada nabinya, yaitu kepada Nabi Musa, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghabiskan waktu, yang merusak keyakinan, yang menimbulkan permusuhan? Ini pengingat kepada kita bahwa tidak semua pertanyaan itu membawa manfaat. Tidak semua pembicaraan itu menghadirkan kebaikan. Ada pertanyaan yang kalau dia lahir dari niat yang buruk, maka lahirlah permusuhan. Kalau dia sodaro an qalbin mu'anid, dari hati yang penuh dengan pengingkaran, ya memang hati yang mau melawan, maka tidak mungkin pertanyaan itu akan membawa kepada kebaikan. Sebagaimana Bani Israel. Satu, mereka bertanya misalnya, Arinallaha jahratan. Hatinya memang tidak beriman. Maka ketika datang Nabi Musa, dia putar kekufurannya itu dalam satu bentuk pertanyaan, perlihatkan kami Allah, supaya kami beriman. Ya tentu tidak mungkin. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul. Dan mereka juga tahu itu. Fahadzal istifham, ya, istifhamu inkarin wa inadin wa takabburin wa tajabburin wa kufrin. Maka pertanyaan mereka itu bukanlah pertanyaan yang lahir dari keinginan yang tulus untuk mencapai kebenaran, tapi pertanyaannya memang pertanyaan kesombongan. Pertanyaannya bahkan pertanyaan pengingkaran. Ketika diminta untuk menyembelih sapi, nah keluar lagi pertanyaan itu. Apa ayatnya?
Hah? Coba baca. Nah. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kayak apa? Pertanyaan kedua, warnanya bagaimana? Pertanyaan ketiga, lebih spesifik lagi, fungsinya apa? Itu kan pertanyaan yang menyusahkan. Jadi memang mereka bukan ingin tahu untuk melaksanakan, tapi sekedar takaburon wa inadan. Nah, ayat tadi itu renungan bagi kita juga yang ada di Mesir, termasuk para tulabul ilm, bahwa jangan sampai waktu kita seakan-akan bermanfaat tapi tidak, seakan-akan menuntut ilmu tapi bukan menuntut ilmu, habis begitu saja. Sebagaimana Bani Israel itu menghabiskan waktunya untuk pura-pura mau bertanya, pura-pura cari ilmu, pura-pura mau tahu, tapi sebenarnya tidak ada keikhlasan dalam hati mereka. Hanya semata bersiasat dengan Nabi Musa. Nah, karena itu di Mesir ini pastikan bahwa teman-teman semua ini tahu prioritas apa yang harus dipelajari di Mesir. Kenapa saya katakan apa yang harus dipelajari? Karena memang Mesir ini bumi tempat segala macam ilmu ada. Jadi kalau kita misalnya pernah dengar ada ilmu rimal, ilmu pasir, itu ada kitabnya. Bahkan mungkin ada yang mengetahui tentang itu. Ada ilmu awfaq, tentang wafak itu. Tahu wafak kali? Wafak yang tulis di kertas tuh. Ada yang ngerti itu di sini. Tol sama mantra-mantra ada. Mau belajar itu? Hah? Mau belajar itu? Belajar juga namanya. Tapi apa iya itu yang dipelajari di Mesir? Tidak. Jadi ketahui apa yang memang betul-betul bermanfaat, intisari dari perjalanan panjang Al-Azhar selama lebih dari 1000 tahun itu apa? Kalau kata Fadilatul Imam Al-Akbar, itulah dakwah Islamiyah tawassutiyah. Bahasa sederhananya itu dakwah Islam yang tawassutiyah. Yang penjelasannya itu panjang. Apa tawassutiyah fil aqidah, apa tawassutiyah fil ibadah, apa tawassutiyah fil muamalah, apa tawassutiyah fi at-ta'amul ma'al afkaril mawjudah wal ideologiyat, manahij fikriyah wa aqdiyah al-mawjudah. Itu panjang penjelasannya. Tapi itulah kenapa Al-Azhar Syarif bisa Allah Subhanahu wa taala pelihara sampai lebih dari 1000 tahun? Karena dia istiqomah pada dakwah wasatiyah itu. Fa idza azhar tamanarahu apa? Itu apa itu qasidahmu? Coba baca bait sebelumnya. Ishtadi azmatukan fariji qad azana layluki bil baladi wa salamul layli lahu surujun hatta yaghshahu abus surudi wa sahabul khairi lahu matarum fa idza ja'al ibbalu taji wa fawaidu maulana jumalun li sururil anfusi wal muhaji wa laha
والجمح أبدا فوصل محيا ذاك العرج فلربما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست في المشي على عوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فإن اقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت في الأمر على الحجج ورضا بقضاء الله حجا فعلى مركوزته فوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فاعجل لخزائنها ولجي ولداها ولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج فتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج فهج الأعمال إذا رغدت فإذا ما هجت إذا انتهج ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج ولطاعته وصباحتها أنوار صباح المنبلج من يخطب حور العين بها يظفر بالحور وبالغنج فخذ المرضي لها بتقى ترضاه واتلو القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتنفرجي وشرب تسنيم مفجرها لا ممتزجا وبممتزج مدح العقل الآتي هدى وهوى متول عنه هجي وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج وخيار الناس هداتهم وسواهم من همج الهمج وإذا كنت المقدام فلا تجزع بالحرب من الرهج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج وإذا أبصرت منار هدى فاظهر فردا فوق السبج Udah cukup dari situ. Sampaikan di bait itu ya. Wa idza absarta manara hudan fadhhar fardan fawqas sabaji. Jadi itu menjadi pegangan. Wa idza absarta manara hudan. Dan kalau kita di Ardul Kinanah, apa manara hudan? Al-Azhar Syarif. Sudah. Wa idza absarta al-Azhar Syarif wa idza absarta manara hudan fadhhar fardan fawqas sabaji. Maka harus tetap kokoh pada manhaj itu dan tetap berada pada jalan dari para masyaikhul Azhar Syarif. Bagi kader-kader MBDI, ber-Azhar Syarif itu ibarat ya, kalau dalam wasiat al-Maghfurah, berazam ke rumah sendiri. Berazam ke rumah sendiri itu kembali kepada pokok-pokok dari apa yang kita terima dan kita ketahui. Kenapa rumah sendiri Al-Azhar Syarif? Ya, karena memang rantai keilmuan dari Al-Maghfurah Maulana Syekh itu nyambung ke Al-Azhar Syarif. Rantai fikih beliau nyambung kepada Syuyukhul Azhar, Al-Imam Abdullah Syarqawi, Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri, terus naik sampai kepada Al-Imam Nawawi, sampai kepada Al-Imam Al-Muttalibi Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i. Jadi di dalam sanad Al-Maghfurah Maulana Syekh itu banyak sekali Masyaikhul Azhar, banyak sekali Syuyukhul Azhar. Dulu guru dari Maulana Syekh Hasan Muhammad al-Mashhad ya,
dan juga masih ketemu kalau tidak salah ya. Coba nanti dicek dalam biografi masing-masing. Itu ada Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, seorang alim besar, ya, mufti ad-diyar al-misriyah wa min kibaril ulama al-Azhar syarif. Itu juga bagian dari silsilah ilmiah al-Mafurlah Maulana. Jadi kalau para kader-kader MUDI sekarang datang ke Al-Azhar, ini seperti berazam ke rumah sendiri. Ini seperti datang kepada Al-Baitul Atiq, yaitu tempat dari kemudian menyebarnya ilmu-ilmu. Dan memang kalau para kader baca ya, tentang asfarul ulama wa tirhalul ulama, bukan fi asrin muayyan wa innama fil usur al mukhtalifah, maka pasti dan selalu ada dalam perjalanan ulama siapapun itu, dia pasti ya, hampir, saya tidak berani mengatakan hampir pasti ada bagian di mana dia datang ke Mesir. Jadi sealim-alimnya ahlul ilm pada masa-masa dari mulai pertama kali tadwinul ulum ya, sampai masa-masa sekarang, itu selalu ahlul ilm itu menyempatkan diri. Kalau tidak mengaji, dia menyempatkan diri untuk datang ke Mesir dan yuwazib alal hudur fi Mesir. Ulama dari Al-Masyriqul Arabi atau Al-Maghribul Arabi. Semalam saya sampaikan di KMNTB bagaimana Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ya, Abuya, dan juga 2 kali datang ke Pancor ya, sahabat dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, yang ayah beliau As-Sayyid Alawi ya, Al-Maliki adalah guru dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Sayyid Muhammad datang ke Al-Azhar dan mendaftar program doktor, menulis disertasi, lalu dimunaqasyahkan. Padahal beliau adalah seorang yang ya, marja fil hadis. Beliau seorang yang menjadi tempat bertanya di dunia Islam tentang hadis An-Nabawi. Tapi dia sempatkan untuk menulis di Al-Azhar. Untuk apa? Supaya intisaban di Al-Azhar itu dapat. Jadi intisabannya dapat. Kalau dari sisi min haitsul ilm, oh sudah luar biasa. Ya. Tapi dia ingin dapat intisab dan juga untuk mematangkan, ya. Karena memang di Mesir ini luar biasa. Nah, alhamdulillahnya kita sekarang di sini. Ya, tempat di mana Al-Imam Syafi'i ba'dama tahawwala min al-Iraq wa afta fi Iraq bi mazhabihi al-qadim, ya, safar ila Masr wa ta'amala ma'a ulama'i Masr wa ba'da dhalik kharaja bi mazhabihi al-jadid atau bil qawl al-jadid di Mesir. Alhamdulillah. Nah, karena itu hal yang kedua yang saya sampaikan ini adalah pastikan kita tahu apa yang kita pelajari di Mesir, dan bagian yang sangat penting dari yang kita pelajari itu berpegang teguhlah ya pada manhaj Azhari, yang memang itulah manhaj yang menjaga ya, Al-Azhar selama 1000-an tahun lebih, sehingga tetap menjadi marja dalam al-ulum al-islamiyah. Yang ketiga, saya ya tentu berpesan kepada semua ya, kita semua punya peran. Nah, ini yang penting saya sampaikan, peran dalam perjuangan ini ya. Kan yang besarnya itu gambaran paling besar ya, minaz zulumati ilan nur, itu perjuangan kita ya, yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW.
Maka dimanapun umat Rasul itu harus menjadi hidayah. Dia harus kontributif. Tidak hanya sekedar menambah jumlah, ya. Kalau dia tinggal di satu tempat, tidak hanya dicatat oleh kalau di Indonesia namanya ketua RT, ya. Atau kalau di sini misalnya oleh Sohibul Imarah, dicatat, oh di lantai sekian ada fulan bin fulan yang tinggal. Tidak hanya itu. Bukan sekedar sijil madani, bukan hanya catatan sipil, catatan kependudukan kita di dunia ini, tapi kehadiran kita dimanapun kita berada itu harus membawa semangat kebaikan, ya, menjadi hidayah, menjadi manusia yang bisa mengajak pada kebaikan. Itu besarnya. Lalu lebih khusus lagi misalnya bagi kita anak-anak Indonesia, ya bagaimana kita bisa berperan untuk membangun bangsa kita. Membangun bangsa itu bagian dari menjaga amanah Allah. Jadi kalau kita membangun Indonesia itu bukan sekadar untuk supaya kita bisa hidup di Indonesia dengan baik, tidak. Tapi itu ta'diyatan lil amanah, menunaikan amanah sebagai hamba Allah. Tempat kita tinggal itu kita rawat baik-baik. Wasta'marakum fiha ay kallafakum bi'imaratiha, kan begitu ya. Wasta'marakum fiha kallafakum bi'imaratiha. Lebih spesifik lagi sebagai kadar-kadar NWDI, bangun NWDI kita ya, sebagai alat dakwah. Nah, ketika membangun NWDI itu masing-masing punya peran sesuai dengan masanya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan tantangan-tantangan zaman yang ada. Saya hari ini diamanahkan sebagai ketua umum NWDI. Ya memang inilah peran saya hari ini. Nah, Anda para kader siapkan diri untuk mengambil peran. Bukan mengambil peran itu artinya berdesak-desakan untuk bisa menjadi pemimpin. Bukan hanya itu. Tapi mengambil peran itu bagaimana bisa mengisi ruang-ruang dalam perjuangan. Kan NWDI itu isinya perjuangan. Ada pendidikannya. Dia punya sekolah banyak sekali. Punya madrasah. Dia punya majelis ta'lim banyak sekali. Sosialnya, ada panti-panti asuhan NWDI ya. Majelis-majelis ta'lim, panti-panti asuhan. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk juga bagaimana membangun ekonomi umat. Umat itu perlu kuat. Al-mu'minul qawi, harus kuat. Kalau NWDI hadir tapi tidak bisa memperkuat ekonomi umat ya, berarti tidak maksimal kehadirannya. Gagah dalam sebutan. Di situ ada kata nahdoh. Nahdoh itu artinya kebangkitan. Nahdoh itu artinya pergerakan. Nahdoh itu artinya ada semangat bersama. Maka kata nahdoh itu harus berwujud kepada ada hasilnya. Nah, itu semua sudah ada ruangnya. Nanti kader kalau sudah pulang lalu merasa bahwa oh saya bisa membuat ruang baru, saya bikin majelis ta'lim baru, saya bikin sekolah baru, saya bikin usaha ekonomi yang baik, saya bekerja sesuai dengan apa yang nanti dilihat oleh kader masing-masing dengan niat mengisi. Itulah kader yang baik. Jadi kader yang baik itu adalah kader yang mampu mengisi ruang-ruang perkhidmatan itu. NWDI wadah perkhidmatan, itu yang tadi kita baca, yang kita marskan itu. NWDI wadah perkhidmatan. Karena itu tidak ada istilah mau ngapain nanti. Nggak usah punya gambaran tentang masa depan berdasarkan masa sekarang. Karena masa depan itu jauh lebih kompleks daripada hari ini.
Masa sekarang ini lengkapi diri dengan semua yang diperlukan. Baik yang memang terasa keperluannya untuk hari ini, maksud saya apa? Ya kuliah kita. Kan kebutuhan kuliah itu jelas. Misalnya paham ini A, B, C, D, selesaikan itu. Demikian juga lengkapi diri dengan hal-hal yang hari ini belum terasa kebutuhan, ya, kebutuhannya secara spesifik, ya, tapi itu perlu kita mengetahui tentang bagaimana masyarakat tempat nanti kita akan kembali berdakwah. Bagaimana kita bisa berdakwah kalau kita tidak mengetahui tentang masyarakat tempat kita berdakwah itu. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahu. Kami mengutus, kata Allah itu, setiap rasul itu bilisani qaumi, dengan pengetahuan yang cukup bahasa kaumnya. Kata lisan itu kan bukan lidah artinya, tapi lisan itu kan pengetahuan, ya, ilmu, pemahaman, kesadaran, kemengertian. Nah, jadi kader-kader NWDI juga selain belajar tentang, masih namanya istilah muqarrar. Nah, selain bicara tentang muqarrar, selain belajar tentang ilmu alat, ya, belajar di halakoh-halakoh yang ada dari Syekhul Azhar, masyayikh yang ada di Al-Azhar Syarif, belajar juga tentang Indonesia. Pelajari Indonesia itu. Belajar dan mengertilah tentang NTB kalau memang fokus nanti di NTB. Pahami masyarakat Indonesia itu seperti apa. Masyarakat NTB itu seperti apa. Diskusikanlah itu. Ya. Misalnya kita punya anggota Dewan Pakar Profesor Dr. Muhammad Jamaluddin namanya. Ya. Tahu? Profesor Dr. Muhammad Jamaluddin di UIN. Ya. Orang pintar itu. Salah satu bukunya itu judulnya adalah Sejarah Islam Lombok. Baca itu. Minta ye. Harus tahu, mengerti. Ya, bagaimana Islam masuk ke Lombok. Jalur-jalurnya mana saja. Jalur itu menentukan corak dan karakter. Pembawa menentukan apa yang dibawa. Namanya siapa? Ya. Mas Muka? Syihab. Syihab sering datang ke PWK nggak? Nah, biasanya orang itu kalau kemana-mana, dia pasti membawa atributnya. Misalnya, Mas Muka sekalian, Syihab. Misalnya Syihab, dia suka baju warna biru seperti ini. Maka jangan harap dia tiba-tiba datang pakai baju warna kuning misalnya. Yaitu Syihab adalah, misalnya dia suka baju warna biru, maka di pikiran kita ya itulah yang dia bawa, baju warna biru. Dia suka misalnya suka makan pelecing enggak? Saya suka makan pelecing. Maka tidak mungkin Syihab akan pergi ke warung Padang. Dia akan pergi ke rumah makan Taliwang. Karena dia memang punya kecenderungan. Dia punya kesukaan. Setiap manusia akan membawa apa yang memang dia mau bawa. Dan itu akan menentukan dirinya. Ada coraknya. Maka ketika dulu Islam datang ke Lombok, perlu kita tahu siapa yang membawa.
Karena dari situ kita akan tahu nilai-nilai apa yang dia bawa, manhajnya seperti apa. Alhamdulillah, dari sejarah kita baca bahwa guru-guru, termasuk guru-guru Al-Maghfur Maulana Syekh sebelum berangkat ke Mekah dulu, ya, di Lombok, itu yata'asarun binaz'ati sufiyah atau tasawufiyah. Jadi ada naz'ah tasawufiyah. Maka kita harus mengerti tentang tasawuf itu apa yang dibawa oleh tasawuf itu. Nilai-nilai apa? Harus kita paham. Demikian pula hal-hal yang lain. Wa ma arsalna bir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi semua, anggap saja dalam tanda kutip, masing-masing kadar ini akan menjadi rasulin, dalam arti pembawa. Kan kita membawa, ya. Jadi bukan rasul dalam makna al-istilahi, tapi makna lughawi secara sangat umum, ya. Semua para pendakwah, ya, para kader ketika akan pulang, dia akan membawa menjadi rasul. Rasul yaitu membawa, ya, membawa yang dia bawa, membawa apa yang dia bawa. Apa yang mau dibawa? Jarjir. Sampai rumah tanam jarjir. Tomiyah full. Ya, itu memang hal-hal yang enak, tapi bukan itu yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak mengharapkan kita membawa jarjir kepada mereka, tidak mengharapkan kita bawa tomiyah, tidak mengharapkan kita bawa full. Apalagi kibdah, kusyari. Yang diharapkan itu kita membawa nawali, ya, nawali. Kalau saya di Al-Maghfur, kullu mayyatik ya za'iran yalqan nawali. Nawali itu maksudnya apa? Ketika dia sampai dia di Pancor, dia bukan membawa bahasa Pancor ke kampungnya, ya. Misalnya dia lama di Pancor, begitu pulang misalnya ke Lombok Tengah, belenggu misalnya, oke, bukan itu ya. Tapi nawali yang kata Al-Maghfur, kalau orang ke Pancor dengan niat yang baik, dengan kemengertian dia ada di Pancor, ya, maka dia akan membawa oleh-oleh untuk masyarakatnya, hadiah-hadiah yang berharga. Nawali ay atoya, jamak daripada atiyah, ya, jadi hadiah-hadiah. Maksudnya bingkisan nanti kepada keluarga masing-masing ketika dia kembali ke kampung, sama seperti kader-kader semua, ya. Jadi Anda ini sekarang diharapkan menyiapkan nawali kepada masyarakat nanti masing-masing. Bukan nawalinya awizin, nah, bukan itu. Sawis harga, bukan itu. Ya itu antara kita lah ngomong-ngomong. Ya, bolehlah makan kaware, bolehlah makan apa namanya itu tomiyah, kusyari, ya, kalau kita lagi ketemu, tapi nawali lil ummah adalah ulum, hikam, adab, ya, wa manahij, ilmu dan manhaj, ya, itu nawali. Nah itu penting, ya, kader-kader semua supaya bisa berperan dengan baik, ya, mudah-mudahan, ya, jadi bisa menjadi rujukan. Fa'idha absor tamana rahudan fazhar fardan fawqas sadaji. Apa lanjutannya? Alhamdulillah. Nah, jadi itu 3 hal yang saya dapat sampaikan. Banyak hal-hal lain, tapi nanti kita sambung insya Allah, ya, dalam kesempatan lain. Dan kalau ada yang ingin mungkin berdiskusi, boleh. Ada 15 menit, ya, kita bisa berdiskusi. Tolong Mas Muka Wahyun
Bismillah. Ya Allah. Kalian ya wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isma'u wala an as'al su'alan walakin qabla an as'al qad katabtu syi'ran fi madihika. La, khalas saya. Enggak boleh, la, mamnu. Isal. Tadi Tuan Guru menyinggung tentang kita sebagai Tulab Al-Azhar, kita harus benar-benar berpegang teguh dengan manhaj daripada Al-Azhar Syarif. Dan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu, kita datang ke sini untuk membawa nawali itu, yaitu ilmu dan seterusnya. Akan tetapi saya melihat Guru, sepanjang saya mengikuti banyak daripada alumni Al-Azhar yang saya ikuti, ada sebagian daripada alumni Al-Azhar yang bertentangan dengan manhaj Al-Azhar itu sendiri. Salah satu contohnya, dia menukil pendapat daripada ulama yang sebagian besar ulama Al-Azhar mengajarkan kita untuk tidak mengambil pendapat tersebut. Lalu pertanyaan tiang adalah, bagaimana pendapat Tuan Guru tentang alumni Al-Azhar yang keluar daripada dairatul manhaj Al-Azhar Syarif tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang Tuan Guru sampaikan tadi, kita datang ke Al-Azhar untuk membawa manhaj daripada Al-Azhar tersebut. Lalu nanti kita pulang, lalu kita bisa menerapkannya di di masyarakat kita, terutama di madrasah dan di pondok-pondok pesantren tersebut. Pertanyaan dia adalah, apakah mungkin manhaj Al-Azhar ini atau tariqah ta'allum Al-Azhar itu bisa kita bawa dalam contoh kecilnya di organisasi kita, kayak di ma'at misalkan, agar supaya saya teringat dulu menyampaikan guru tahun 2010 mungkin beliau menyampaikan kita itu berbangga bukan dengan adat, akan tapi dengan kita bukan berada dengan kuantitas tapi kualitas. Nah, pertanyaan dia, apakah mungkin manhaj Al-Azhar itu bisa kita bawa ke madrasah tersebut? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masing-masing menanggung ya, sesuai dengan amalnya. Masing-masing bertanggung jawab atas apa-apa yang dia sampaikan. Jadi kalau ada alumni yang kharaja 'anil manhaj dan bahkan da'a bid'awatin mukhalifatin lil manhaj al-azhari, itu urusan dia. Apa yang harus kita lakukan? Nasihati dengan baik. Kalau kira-kira nasihat itu akan yajuruka ila syijarin wa khilafin wa taqatulin, fatrukhu wa amrahu. Wa Allah tabaraka wa ta'ala an yusliha ahwalahu ahwalana jami'an. Dah cukup. Jadi pasti selalu ada, karena Al-Azhar ini kan isinya puluhan ribu tulab thalibat setiap saat, bahkan ratusan ribu. Dalam puluhan ribu, ratusan ribu itu pasti ada syirzimah qalilah atau katsirah ya, yang takhruj anil manhaj. Dan sebenarnya manhajul Azhar itu adalah manhajus sawadil azam minal ummah. Jadi kalau kita berazhar, menjadi azhari, itu artinya kita nada'u ya anfusana fi sufufil ummah dakhil as-sawadil azam minal ummah, yaitu manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga kalau kita berazhar, bermanhaj azhar, itu artinya kita yang menggabungkan diri kita dengan as-sawadul azam.
ya umat Islam secara mayoritas lah ya, yang paling banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana di ma'had? Ya, begini. Manhaj Al-Azhar itu berarti paling tidak dua hal. Ya. Pertama, manhaj bimakna qaimatil kutub allati tudarrasu fil Azhar Syarif. Manhaj dalam arti daftar buku atau kitab yang diajarkan di Al-Azhar. Karena kitab-kitab itulah yang mencerminkan manhajul Azhar. Nah, jadi makna pertama manhaj itu secara konkretnya apa sih manhaj Al-Azhar? Maksudnya adalah kalau kita bicara manhaj, kita bisa artikan adalah kurikulum. Nah, kalau kurikulum ini ya tentu tidak semua bisa kita ambil lalu kita terapkan 100% itu di ma'had misalnya. Mungkin tidak semua karena kan ada perbedaan latar belakang misalnya tulabnya ya, atau misalnya ada hal-hal lain lah sehingga mungkin tidak 100%. Itu manhaj dalam makna yang pertama kurikulum. Ya, jangankan di ma'had, kita pun yang belajar di Al-Azhar banyak di antara kita yang la nastaw'ib, yang kita tidak mampu merangkum dan menguasai semua itu. Karena memang kurikulumnya kan sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Kalau seluruh marhalah itu luar biasa banyaknya. Nah, bisa juga manhaj dimaknakan sebagai al-itorul fikri, yaitu kerangka pemikiran. Ya. Nah, di sini masuk kerangka pemikirannya apa di Al-Azhar manhajnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi setiap kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah itu masuk dalam manhaj Al-Azhar. Wa in kanat ghairu madrusah, ya, ghairu mudarrasah wala muqarrarah fil Azhar. Ya. Walaupun dia tidak muqarrar di Al-Azhar secara langsung, misalnya jamak-jamaknya, misalnya kutubus sittah. Kutubus sittah itu ghairu muqarrarah fil kuliah. Memang kita tidak muqarrar di kuliah kutubus sittah. Ya. Sahihain dengan al-masanid al-arba'ah, memang tidak. Ya. Misalnya kalau di kuliah, kalau zaman saya dulu Ikmalul Mu'lim fi Syarhi Sahih Muslim misalnya, itu yang kita baca dulu. Ya, karangan Syekh Musa Syahid Lasin, itu syarah daripada Sahih Muslim. Walaupun dalam syarahnya itu dia menyampaikan tentang keseluruhan dari kutubus sittah dan kutubul ukhra gitu. Tapi memang bukan kutubus sittahnya yang kita baca dulu di kuliah. Kita bacanya Ikmalul Mu'lim. Demikian pula misalnya kita dulu kalau di Mustalahul Hadis dulu kita baca Tadribur Rawi. Ya, tidak harus Tadribur Rawi kita belajar di ma'had, tapi misalnya Mustalahul Hadis pakai Raful Asar. Tapi kan isinya itu memang dalam tanda kutip sama gitu. Jadi qad takhtaliful kutub al-muqarrarah walakin al-manhaj wahid. Ya. Jadi kalau memang bisa diajarkan bagus. Tapi kalau tidak masalah. Ya. Karena yang paling penting adalah bahwa pemahamannya sama. Ya. Mau kitabnya Ibnu Salah, kitabnya Imam Suyuti, kitabnya Imam Nawawi, kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam misalnya Mustalahul Hadis, ya. Mau baca misalnya Tadribur Rawi, mau membaca Muqaddimah Ibnu Salah, mau membaca misalnya Nukhbatul Fikar, ya. Macam-macam, tapi kan itu pokok-pokoknya itu sama. Demikian pula pada usul tafsir, demikian pula pada al-hadis, demikian pula pada tafsir. Misalnya kita baca Jalalain dengan syarahnya, ya, syarah Jamal misalnya Alal Jalalain, itu yang kita baca di ma'had misalnya.
Lalu di Al-Azhar misalnya dulu kita baca Ibnu Katsir, ya nggak masalah. Itu keduanya adalah min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita mengatakan manhaj, maka yang pertama maknanya adalah kitab-kitab yang diajarkan secara langsung. Jadi ini kita sesuaikan. Kalau bisa bagus, kalau enggak juga nggak masalah. Atau yang kedua adalah al-manhajul fikri. Nah, kalau ini maknanya lebih luas, sehingga kitabnya pun lebih banyak, tetapi semua mengarah atau berdasarkan kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Jangan lama-lama ya, jam 11 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasya itu? Segar semuanya. Malas? Insyaallah dengan melihat kalau antum kuat, saya nggak kuat. Insyaallah ya. Dan ini umurnya setengah dari umur saya rata-rata nih, atau bahkan ada yang kurang. Izin perkenalkan, nama saya Ahmad Alimuddin Ghazali dari Pancor, Kisah Akidah wal Falsafah. Sekarang lagi magister. Mohon doanya, semoga diampuni dosanya dan dilancarkan menulisnya beserta kawan-kawan magister yang lain. Pertama, terima kasih kepada Bapak Tuan Guru sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Ini menjadi kesempatan baik bagi saya juga, bagi teman-teman yang ada di sini, bertanya tentang kader atau peran kader. Yang kalau kita lihat fenomena terakhir kali dan dari sudut pandang pengamatan saya pribadi gitu kan, kita di NWDI itu lagi ditimpa dua ujian. Yang pertama ujian kekompakan kader, dan yang kedua ujian kebanggaan sebagai kader, yang tadi mungkin saya dapatkan dari penyampaian Bapak Tuan Guru juga. Yang ini menjadi pertanyaan lanjutan. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana menurut Bapak Tuan Guru langkah-langkah yang perlu kita tempuh dan peran kami di PWK NWDI ini, apakah bisa memberikan peran di sana untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Kemudian yang kedua mungkin lebih spesifik, karena kita tahu bahwa NWDI kalau berbicara tentang sekarang, tidak hanya sekarang, tapi yang akan datang. Makanya Bapak Tuan Guru banyak menasihati kami untuk mempersiapkan diri untuk tahun-tahun berikutnya. Namun di antara persiapan itu tentu saya kira Bapak Tuan Guru sendiri punya strategi yang dalam hal ini. Kalau ingin saya bertanya lebih spesifik, visi 10 tahun ke depan NWDI dan harapan Bapak Tuan Guru terhadap kader PWK NWDI saat itu. Karena saya kira semoga di antara kami-kami yang mendengar visi tersebut, ya sabaqat lahul aqdar, kemudian bisa menjadi orang-orang man yuhaqqiq alama ustazihi fil mustaqbal. Dan itu yang kedua. Terakhir mungkin ini titipan dari kami Mustasyar PWK NWDI Mesir. Jika diizinkan, kami dipercayakan untuk misalkan kalau mengurus pengundangan masyayikh untuk hadir di Hultah NWDI, jika memungkinkan dan jika diizinkan, insya Allah kami siap. Sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa yakin, ikhlas, sabar, istiqomah dalam satu barisan ukhuwah. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau visi misi NWDI itu kan ada di anggaran dasar. Silahkan dibaca anggaran dasar ya. Visi misi, tapi yang paling penting begini. Visi misi itu kan biasanya kalimatun fadfadah, yaitu uraian yang sangat global ya. Dan memang visi misi itu perlu global, karena dia diharapkan tidak berlaku hanya setahun 2 tahun, tapi selamanya bahkan. Karena itu isinya biasanya sifatnya umum ya. Misalnya bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhab Syafi'iyah gitu. Kemudian illa kalimatillah izul Islam, itu kan sangat umum.
Nah, karena itu ya, sekarang itu yang paling penting adalah tanzilul visi wa misi ala ardil waqi, menurunkannya kepada bumi yang nyata ini, dunia nyata, kepada masalah-masalah keumatan. Apa solusi Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap judi online misalnya? Itu gampang-gampangnya lah. Kita visi misi NWD Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus ada masalah judi online, bagaimana kerangka itu kita turunkan sehingga kita bisa mengatasi ini? Bagaimana memaknakan visi misi itu dengan situasi yang ini, kasus yang spesifik? Misalnya di Lombok atau di NTB atau bahkan di Indonesia itu ada misalnya masalah ekonomi, ya, ketimpangan. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyelesaikan itu? Cari ketersambungannya. Apa hal-hal yang harus dilakukan? Nah, karena itu yang saya minta ya, dari kader. Apa sih kader itu? Tokoh basyariah, ya, tusa'id fitan miyatil mujtama, ya, idza uhsina istiglaluha, ya, atau disebut al-anasirul qiyadiyah fit taujih wal irsyad. Kader itu apa? Quwwah basyariah. Quwwah basyariah tidak disebut orang per orang. Jadi kader itu adalah quwwah basyariah secara keseluruhan, secara kolektif, bersama-sama. Sumber daya yang bersama-sama untuk tanmiyatil mujtama atau tahqiq ahdaf al-mujtama, untuk mewujudkan kader itu. Maka dia adalah ashabul qiyadah. Dia mesti punya kualitas kepemimpinan. Wa min muwasafatil qiyadah al-mubadarah. Di antara karakteristik kepemimpinan itu adalah kepeloporan, ide dan gagasan. Ya. Itu yang perlu dibicarakan di sini. Ya. Selain bicara tentang muqarrah yang tadi saya sampaikan itu, bilisani qaumihi, bicara siapkan diri dengan al-ma'ariful islamiyah al-muhtajah ya li dakwah. Selain itu juga al-ma'rifah at-tamah li ahwalil mujtama' wa taghayyuratiha. Pengetahuan yang utuh tentang masyarakat kita dan dinamika perubahan. Jadi kalau ada isu-isu nasional boleh didiskusikan, silakan. Itu bagian dari melengkapi diri supaya kita mengerti, paham tentang Indonesia mau kemana ke depan. Jangan sampai nanti begitu mendarat di Indonesia seperti Indonesia mendarat itu, ya, untung ada Tuan Guru siap, untung ada Tuan Guru muda. Kalau nggak ada gimana? Nah, jangan sampai kader-kader nanti kemudian turun sampai di Indonesia tashkuru nabil gurbah, ya, wal ihbat. Jangan sampai kecewa, frustrasi, lalu kemudian tidak bisa berkontribusi. Maka siapkan diri baik-baik. Jadi visi misi itu insya Allah selesai lah ya kalau visi misi. Tapi apa yang harus kita, tadi disebutkan ada marhalah az-zamaniyah 10 tahun, bagus. Misalnya di PWK NWDI itu dirumuskan, bikin musyawarah ya tentang apa-apa yang hendaknya organisasi bisa kerjakan dalam 10 tahun ke depan, terkait dengan pengembangan umat, terkait dengan baik amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf itu kan bagaimana yang baik-baik itu dipupuk terus, atau nahi mungkarnya, bagaimana mengantisipasi dan merespon ya hal-hal buruk, ya fenomena-fenomena tidak baik yang terjadi di tengah masyarakat. Kan selalu dua sisi, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks organisasi bagaimana merumuskannya? Tafadhol antum, silakan. Kadang saya memang tidak menjawab, atau bahkan saya tidak bisa menjawab. Ya, kalau ditanya 10 tahun yang akan datang kayak bagaimana saya menjawab? Oh, hari besok saya nggak tahu. Atau bagaimana saya menjawab? Sedangkan saya ini adalah hasil dari pengetahuan masa lalu. Kan yang ada di kepala saya ini adalah apa yang dipupuk, pengetahuan yang tumbuh dalam masa-masa yang
Siapa yang bisa menjawabnya? Kader-kader ini yang tumbuh dengan pengetahuan hari ini untuk menjadi bekal masa yang akan datang. Saya berperan hari ini dengan pengetahuan yang saya dapatkan yang lalu. Anda akan berperan di masa depan dengan pengetahuan yang Anda pupuk hari ini. Maka pertanyaan itu jawab sendiri ya. Jawab sendiri. Jadi saya sadar betul ya bahwa nanti saya sampaikan, Allah ya akhi, saya hari ini menjumpai hal-hal yang saya kelola, saya respon dengan apa yang dulu saya pelajari. Lalu di masa yang akan datang, yang mampu untuk merespon itu adalah abna'u hadzal jil. Ya, Anda semua yang hari ini sedang belajar. Jadi saya berperan hari ini dengan pengetahuan masa lalu. Anda akan berperan di masa yang akan datang dengan pengetahuan hari ini. Karena itu jangan melengkapi diri hanya dengan pengetahuan masa lalu. Nanti kalau melengkapi diri dengan pengetahuan masa lalu, ada halqatul mafqudah, ada ketidakmengertian. Masyarakat kemana, kita kemana. Berzanji boleh, bermajelis sholawat boleh, tapi itu tidak cukup. Ya. Kalau istilahnya itu it is necessary but not sufficient. Itu suatu hal yang penting, bagus, tapi tidak cukup untuk menghadapi masa depan. Apakah akan ada khairu ummah dengan kita hadir majelis sholawat dari pagi sampai pagi? Nabi kan tidak begitu ngajarnya. Bahkan dulu Sayyidina Umar, kalau kita baca dalam Sirah itu, beliau itu tinggal di awali Madinah, ya, tidak berdekatan dengan Masjid Nabi, tapi bagian yang agak jauh, agak tinggi gitu. Maka beliau tidak hadir setiap hari di Masjid Nabawi. Kenapa? Dia mengerjakan hal-hal penting yang memang merupakan amanah umat untuk bisa maju umat Islam saat itu. Maka caranya bagaimana? Ya, dia bergiliran sama tetangganya. Nah begitu dalam sirah kan, kata Sayyidina Umar, saya bergantian sama tetangga saya. Kalau hari ini saya sibuk dan mengerjakan hal-hal lain, maka dia saya minta untuk turun ke masjid di Madinah. Dengar apa kata Nabi, begitu kembali dia beritahu saya untuk saya bisa amalkan. Besoknya ketika saya yang luang, dia sibuk, saya yang turun, saya yang belajar. Dan apa yang saya dapatkan, saya beritahu dia. Begitu masa Rasulullah SAW. Jadi ada pembagian tugas, ada kerja-kerja peradaban, semuanya jalan. Tukang kayunya jalan, tukang besinya jalan, ya, pedagangnya jalan. Kemudian apa? Semuanya jalan. Ahli ibadahnya juga jalan, ahlu sufahnya juga zikir. Tapi tidak semua jadi ahlu sufah. Karena itu sufah itu cuma sedikit saja. Lihat Masjid Nabawi itu, berapa besar sufah itu dibandingkan dengan Masjid Nabi? Kecil. Artinya apa? Ya memang tidak boleh semuanya di situ. Kalau semuanya di situ, kerjanya zikir saja, ya, kerjanya wirid saja, maka siapa yang menangani ahwalul ummah? Nah itu saya ingatkan betul ya. Maka teman-teman PWK ini jangan milu-miluan. Ya, papa batur yang karena demen ngene, milu ngene. Besok batur demen ngenu, milu ngenu ngene. Bukan berdasarkan kebutuhan, keperluan, prioritas masa depan, tapi hanya sekedar ikut tren. Ya, ngenu ngene. Bahkan kalau perlu orang ngenu, kita ngeni, nggak apa-apa. Orang ngeni, kita ngenu. Dalam arti tidak semua yang sedang populer, yang tren kita ikut-ikutan. Ya, paham itu? Jadi jangan sampai ada halqatul mafqudah di dalam takwin hukum al-akli wal fikri wal ruhi. Jangan sampai ada sesuatu yang hilang dalam susunan fikri, ruhi dan akli. Maka lengkapi, belajar.
Itulah yang menjadi sumber kebahagiaan dari saya dan semua pimpinan-pimpinan di LWDI. Kalau anak-anakku dan para kader sekarang di PWK ini bisa betul-betul menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Satu dari perempuan ada? Kelas? Cukup ya? Baik. Jalan kelas. Kita tutup dengan doa. Pemberian apa? Cendera mata. Alhamdulillah. Baik. Foto. Apa kitab? Hebat, banyak kitab. Acara selanjutnya penyerahan cindera mata karya-karya dari teman-teman KMNTB ke Tuan Guru, langsung dari ketua dari ketua ke Tuan Guru. Al-Fawaqih bin Nahdiyah Bistishhad atau Fatih Saniyah bin Asmiyah An-Nahdati Zaini. Jadi saya di sini? Pakai surat izin kemarin dapatkan. Alhamdulillah. Kemudian membedah wacana-wacana keperempuan dalam Islam. Bagus. Kritik terhadap bias pemahaman kaum Wahabi. Kompilasi rahasia. Bagus. Alhamdulillah. Mana lagi? Minal mawaqifil khalidah li ulama Nazar Syarif. Istiqra' li mawaqif Nazar Syarif wa ulama'i wa syuyukhil alam fi khidmatil Islam wa sina'atil insan wa sina'atil awtan tazkiyatil wujdan wa madada. Ini siapa yang nulis? Syekh Ahmad Rabi'. Ini anggota KPWK bukan? Oh ini Syekh. Oh baik. Nah apa-apa. Rabi', Syekh Rabi' namanya ya. Rabi'. Barakallah. Ini apa nih? Oh, sebelah kitab Mustafa Babil Halabi. Ini Syekh Izzain As-Sumbawi. Oh, ya, ini termasuk guru dari Syekh Nawawi Bantani kalau tidak salah ya. Inilah kitab yang dinamakan dia Sirajul Huda. Akidah Ahlul Taqwa. Alhamdulillah. Ini matbu'ah sini ya. Apa lagi? Koreksi periksa bawakih no udara kira-kira itu salah. Ayo. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ayo baca doa pusaka. Kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'ala bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'ahli qudri unsa wa dhaka, Rabbi wafiqna wa wafiqhum bima تهدقونا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخر لا يا علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واخر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المعلوم واغفر استر انت اكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنا
واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكاء وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراء أمرتك فسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء حمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمرتك فسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء حمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمرتك فسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء حمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطني وظاهري. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذا المجلس مجلس البركة والعافية والسلامة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما. أحسن نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. واللهم وفق والهادي إلى سبيل الرشاد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsil syair tadi ya lewat handphone saja nanti. Ya Allah, bismillah. Teman-teman yang bawa duluan mungkin Saya duduk aja deh ya. Duduk, semua duduk, minta tolong ya teman-teman.